Saudara, hari ini Polda Jabar menolak semua dalil gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka dengan bukti yang cukup. Salah satunya hasil identifikasi wajah dan sidik jari Peggy. Sementara kuasa hukum yakin penetapan Peggy tidak sesuai prosedur karena salah satunya Peggy tidak pernah diperiksa sebagai tersangka hingga dilakukan penangkapan polisi. Bagaimana bukti yang diajukan kuasa hukum Peggy dan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan ini? Bisakah membebaskan Peggy atau justru memperpanjang proses hukum Peggy? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Mbak Cindy. Prof. Hipnu, di pra-peradilan hari ini apa saja Anda cermati yang tampaknya menarik ini? Mulai ada adu bukti, kemudian juga dari Polda Jabar menolak semua dalil. Apa yang Anda cermati, Prof? Ya, jadi dalam hal jawaban Polda Jawa Barat kita apresiasi karena pendekatan saintifik. Artinya apa? Yang satu-satunya kunci adalah sidik jari. Tadi dinyatakan sidik jari adalah identik. Sidik jari atau dengan ilmu daktiloskopi, ini tingkat hasil penelitian itu 2 juta orang baru mungkin sama, Mas. Jadi kalau itu memang sama, ada identifikasi, berarti akurat yang sekarang ini dilakukan penangkapan. Itu satu. Kemudian identifikasi yang lain adalah foto. Kalau foto sih mungkin agak bisa samar-samar lah. Foto kan bisa diedit dan sebagainya. Kalau nilai juga agak sulit. Nilai itu juga bisa berubah. Kemudian kalau kaitannya buku-buku yang lain juga cuma. Tapi yang sangat menentukan adalah daktiloskopi, sidik jari. Karena dalam ilmu pengungkapan perkara, sidik jari dan DNA itu 2 jenis pengungkapan yang tidak terbantahkan. DNA terkaitan darah, sidik jari tentang jaringan, apakah bentuknya loop, ataukah bundaran, ataukah saringan. Ini sebagai bentuk kajian yang untuk menentukan. Makanya kalau ada kasus-kasus besar, biasanya dikuliti, Pak. Atau kasus-kasus yang menggunakan sarung tangan. Karena jangan sampai teridentifikasi. Begitu sidik jari ditemukan, ya berarti otomatis dugaan besar adalah pelakunya apa yang tertulis dalam sidik jari tersebut. Itu yang pertama, tentang identifikasi. Nah, sekarang adalah geser pada prediksi bagaimana memperoleh bukti. Nah, memperoleh bukti ini perdebatannya panjang. Karena dalam situasi perbedaan kemarin, ada yang belum diperiksa, ada yang periksa, bagaimana perizinnya. Nah, itulah saya kira, kalau sudah sidik jari firm menurut saya, teman-teman penasihat hukum tinggal menguji pada cara memperoleh. Karena dalam pra-peradilan itu adalah menguji formil. Cara memperoleh bukti, memperlakukan hak tersangka sebagai bentuk eksaminasi OJA terhadap identifikasi. Clear kalau menurut saya berdasarkan daktiloskopi yang bersangkutan di dalam pengungkapan hari ini. Oke, Prof. Tapi ada 3 kejanggalan yang disampaikan oleh kuasa hukum. Satu yang tidak sesuai dengan ciri-ciri DPO, nggak pernah dipanggil, padahal ini kasusnya sudah 8 tahun. Kemudian juga tidak ada pemeriksaan awal. Kalau Anda melihatnya, apakah kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan kuasa hukum juga sebenarnya sama kuatkahnya untuk... Ya, betul, Mbak Handi. Kalau terkait mekanisme memperoleh, itu baru. Itu ada 2. Makanya di dalam kasus PG itu ada 2 pendekatan. Pendekatan tentang subjek sudah dijawab. Ini kalau saya dari kajian kriminalistik, ya cukuplah itu untuk menentukan bahwa itu betul. Tapi dari kacamata untuk menentukan, lah ini problem. Itulah yang saya kira nanti teman-teman penasihat hukum bisa mengelaborasi apakah Polda Jawa Barat dalam rangka menentukan bukti si Peggy Setiawan itu melakukan dengan betul-betul dengan cermat, memperlakukan dengan syarat objektif subjektif, syarat formal dan material, termasuk misalkan bagaimana penggeledahannya, bagaimana penyidikannya, bagaimana penentuan tersangkanya. Itu justru di dalam penentuan bagaimana pra-peradilan. Tapi masalah identifikasi adalah sebelum bukan pra-peradilan, tapi menjadi ujung pokok. Karena jangan sampai terjadi suatu kesalahan. Ini yang menarik, Mbak. Ada 2 dimensi tadi, dimensi subjektif pelakunya dan dimensi objektif cara memperoleh untuk menentukan pelakunya. Oke, Prof. Tapi kan kalau dari alat bukti yang disiapkan oleh Polda Jabar, misalnya dari identitas kependudukan, kemudian juga ada ijazah, tapi alat bukti ini cukupkah untuk membuktikan kalau memang Peggy yang saat ini ada di sidang adalah Peggy yang merupakan pembunuh di kasus Vina dan Eki? Kalau data kependudukan saya kurang yakin. Walaupun itu dengan daktiloskopi, karena namanya bisa berubah, bisa. KTP juga demikian juga. Tapi kalau namanya sidik jari dengan daktiloskopi,
untuk melihat suatu bentuk rangkaian dari jaringan sidik jari itu akurat, tidak terbantahkan. Dari semua kasus penghilangan jejak, Mbak, begitu ditemukan sidik jari, gampang menentukan. Karena tadi saya katakan, pengungkapan dengan sidik jari itu merupakan sebuah optimal. Yang kedua adalah DNA. Itu sidik jari. Makanya pendekatan yang kedua tergantung bagaimana cara memperoleh ini, cara mendapatkan, cara menentukan. Karena kalau dalam pra peradilan, apa itu penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik untuk mendapatkan barang bukti guna menentukan tersangka. Lah, konsep guna menentukan tersangka itu perdebatan tadi, Peggy itu sudah diperiksa atau belum? Lah, kalau belum nggak bisa. Karena untuk diperiksa sebagai tersangka, paling dia sebagai saksi. Itu sebagai kontrol dalam konsep sistem peradilan pidana due process of law untuk menentukan bagaimana kita meletakkan suatu hukum yang benar dalam menentukan sebagai tersangka. Nah, inilah perdebatannya nanti teman-teman penasihat hukum dan teman-teman dari Polda. Oke, artinya kalau Prof. Hipnu melihat dari jalannya sidang pra-peradilan sejauh ini, apakah bisa diprediksi artinya hakim akan menolak permohonan dari tim kuasa hukum Peggy? Belum. Kalau identifikasi ini udah, salah, udah. Tapi mekanisme untuk mendapatkan suatu bukti penentuan, ini ada problem. Kan sejak kemarin kita lakukan bahwa pra-peradilan ini tidak seperti pra-peradilan lain. Kalau pra-peradilan lain itu adalah identifikasi tersangkanya jelas, sudah tidak bantahkan. Nah, dalam kasus Peggy, identitas tersangkanya adalah DPO. Ini jadi problem. Nah, sekarang pertanyaan, DPO itu betul atau tidak? Ini mencoba teman-teman polisi membuat suatu daktiloskopi. Pertanyaannya, apakah pengujian benar atau tidak? Wah, salam. Oleh karena itu sebetulnya di sini juga nanti dalam pengujian lab 4 itu ada pembanding lagi sebetulnya. Ini kan menurut penuntut penyidik bahwa itu betul Peggy. Bisa nggak penasihat hukum uji ulang? Oh, bisa sekali. Karena namanya suatu keterangan itu bisa memberatkan dan meringankan. Seperti kaitannya dengan otopsi juga bisa diotopsi ulang. Karena konsep untuk menyandingkan bahwa apa yang dilakukan itu betul dalam suatu kajian saintifik. Oke, baik. Kita lihat nanti artinya jalannya sidang pra-peradilan Peggy. Terima kasih banyak Guru Besar FH Universitas Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho sudah berbagi dengan kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Prof. Matur nuwun.